pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 5,07%. Sedangkan saat saya melihat data 2018, pertumbuhan perekonomian Indonesia berada pada angka 5,06%. Tapi kita belum dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan, karena ini belum berada dalam akhir tahun. Ada 4 hal yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah tanah dan kekayaan alamnya, yang kedua adalah penduduk dan mutu tenaga kerjanya, yang ketiga adalah modal dan teknologinya, dan yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Lalu selain itu, salah satu hal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia adalah saham. Nah, saham itu adalah surat berharga yang menyatakan sebuah kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi, jika Anda membeli saham, itu artinya Anda memiliki kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya Anda membeli saham, itu tandanya Anda membeli 4 hal. Yang pertama itu adalah Anda membeli perusahaan tersebut. Yang kedua itu Anda membeli owner dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, Anda membeli financialnya perusahaan tersebut. Dan yang keempat, Anda membeli market. Oh iya, dari pembelian saham itu Anda mendapatkan 2 macam return. Yang pertama itu adalah capital gain dan yang kedua itu adalah dividen. Capital gain itu adalah keuntungan yang dapat ketika harga beli itu lebih rendah dibandingkan dengan harga jual. Nah, selisih dari harga jual dengan harga beli itulah yang akan menjadi keuntungan Anda. Nah, kemudian ada kedua itu adalah dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang Anda dapatkan dari perusahaan yang menyetujui adanya pembagian keuntungan pada pemegang saham. Nah, kita tahu bahwa presentasi pengangguran Indonesia itu kan tinggi. Nah, pengangguran Indonesia itu disebabkan oleh beberapa di antaranya. Itu yang pertama adalah keterampilan yang rendah dan pendidikan rendah, dan yang kedua itu adalah karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia. Dengan adanya saham itu sangat membantu rakyat-rakyat yang masih pengangguran untuk mendapatkan pendapatan dari situ, dan juga jadi saham itu kan tidak merupakan lapangan pekerjaan. Setiap orang itu bisa ikut ambil bagian dari saham, sehingga dengan itu pengangguran dapat berkurang. Nah, selanjutnya untuk mengetahui saham yang tepat dibeli, kita perlu melakukan analisis supaya dari saham itu kita tidak mendapatkan kerugian. Jadi dalam bermain saham ada 2 analisis yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah analisis teknikal dan analisis fundamental. Jadi analisis teknikal adalah analisis yang digunakan dengan cara mengetahui pergerakan grafik saham-saham pada saat itu, sehingga kita dapat mengetahui kondisi keadaan perusahaan tersebut. Dan juga yang kedua ada fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang digunakan dengan cara kita mengetahui keadaan fundamental perusahaan tersebut, sehingga kita juga dapat memilih perusahaan yang tepat untuk dijadikan saham untuk berinvestasi. Nah, jadi ada 5 saham yang telah kita pilih. Itu ada dari 5 perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan BRI, Telkom, Jasa Marga, Unilever, dan Indofood. Langsung yang nih. Jadi kami memilih kelima perusahaan ini berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama adalah kami melihat dari keaktifan perusahaan tersebut dalam sahamnya, kemudian kami juga melihat dari kemampuan perusahaan tersebut dalam melewati berbagai kondisi perekonomian negara Indonesia, dan juga kami melihat dari pergerakan grafik sahamnya. Jadi kami akan menjelaskan mengenai 5 perusahaan yang kami pilih beserta kondisi perusahaan tersebut. Yang pertama adalah saham dari perusahaan BRI. Saat ini, Bank BRI merupakan bank terbesar nomor 5 di Asia Tenggara dengan kapitalisasi pasar mencapai 27,23 miliar US dollar. Melalui analisis fundamental, kita dapat mengetahui bahwa kinerja perseroan yang positif dari BRI dan selalu tumbuh setiap tahunnya selama 13 tahun berturut-turut, Bank BRI mampu mencetak laba terbesar di industri perbankan Indonesia.
Jadi apabila kita membeli saham dari Bank BRI, kita akan mendapatkan jaminan bahwa harga saham tersebut tidak akan mengalami penurunan yang signifikan. Karena selama 13 tahun berturut-turut, Bank BRI menunjukkan tingkat stabilitas yang baik. Jadi, analisis teknikal saham BRI menunjukkan bahwa adanya tekanan jual yang hebat pada saham ini hingga menyebabkan harganya turun signifikan. Hal ini terlihat dari adanya aksi jual yang besar dari para pelaku pasar. Selain itu, investor asing juga tampak banyak melepas saham emiten perbankan pelat merah ini dengan membukakan net sell senilai 274,59 miliar, yang terbesar dibandingkan saham-saham lain. RSI terpantau masih bergerak turun, mengindikasikan sinyal penurunan yang kuat dengan support terdekat berada pada level 2.850. Jadi alasan kami tentang memilih perusahaan ini karena kami telah melihat bahwa perusahaan ini mampu bertahan hingga 13 tahun walaupun telah terjadi berbagai pergejolakan ekonomi di Indonesia seperti pada saat krisis ekonomi pada tahun 2008. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Jasa Marga. Jadi Jasa Marga ini adalah perusahaan infrastruktur yang membangun jalan-jalan tol yang ada di Indonesia. Jadi dari data yang saya dapat, kinerja Jasa Marga makin mulus di semester 1 tahun ini. Emiten jalan tol pelat merah ini berhasil membukukan pendapatan total 18,66 triliun di 6 bulan pertama 2018. Angka tersebut meroket 42,5% dibanding pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar 13,1 triliun. Kenaikan pendapatan ditopang kenaikan pendapatan tol dan usaha lainnya 6%. Dari 4,53 triliun pada semester 1 2017 menjadi 4,79 triliun pada semester 1 2018. Pendapatan tol memberi kontribusi paling besar yakni sebesar 8,91% atau setara 4,34 triliun. Pendapatan tol ini disumbang oleh pendapatan tol induk sebesar 3,78 triliun, naik sekitar 5,19% dari tahun sebelumnya. Sementara pendapatan tol anak usaha mencapai 561,43 miliar, naik sekitar 43% dari posisi 2017. Selanjutnya, saya akan beralih ke analisis teknikal saham Jasa Marga. Menurut sumber yang saya dapatkan, secara teknikal, candle saham Jasa Marga pada perdagangan kemarin membentuk bullish candle dengan bodi yang besar menggambarkan saham ini bergerak positif dalam rentang yang lebar hingga ditutup satu stick di bawah level tingginya. Volume perdagangan Jasa Marga kemarin terpantau menunjukkan lonjakan signifikan menandakan adanya akumulasi beli yang besar pada saham ini. Selain itu, saham Jasa Marga telah terkonfirmasi membentuk pola double bottom yang mengindikasikan sinyal pembalik arah. Kemudian, indikator RSI terlihat bergerak naik mengindikasikan sinyal kenaikan yang kuat dengan potensi target terdekat di resisten pada level 5.450. Selanjutnya kami memilih PT Indofood untuk menanamkan saham kami. Nah, PT Indofood merupakan perusahaan besar di Indonesia yang berkecimpung dalam industri makanan dan minuman. Ini juga merupakan salah satu alasan kami kenapa kami memilih PT Indofood. Karena dengan dia berkecimpung di industri makanan dan minuman, otomatis daya beli masyarakat akan lebih tinggi. Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang tidak mungkin dikurangi oleh masyarakat, terutama minuman. Karena walaupun berbagai krisis ekonomi terjadi di Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia tidak mungkin mengurangi kebutuhan pokoknya yaitu minuman. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa harga saham PT Indofood akan tetap stabil karena ia berkecimpung di industri ini. Dan juga keberhasilan perusahaan ini tentu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita sendiri dengan mudah dapat menemukan produk-produknya di berbagai supermarket, minimarket, bahkan pasar tradisional sekalipun. Sampai saat ini, Indofood telah memasarkan produk hingga ke Australia, Asia, Afrika, dan Eropa. PT Indofood Sukses Makmur meraih pendapatan sebesar 53,12 triliun rupiah sepanjang kuartal 3 2017, meningkat 6,5% dari perolehan tahun lalu sebesar 49,87 triliun rupiah. Sementara anak usahanya, PT Indofood CBP Sukses Makmur, meraih pendapatan sebesar 27,43 triliun rupiah, meningkat 3,6% dari kuartal 3 tahun lalu sebesar 26,47 triliun rupiah.
Direktur Utama dan CEO Indofood Sukses Makmur Antoni Salim menuturkan segmen konsumen bermerek CBP, Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi masing-masing berkontribusi sebesar 50%, 22%, 20%, dan 8% terhadap total penjualan perseroan. Sementara itu, laba usaha Indofood tumbuh 14,6% menjadi 6,8 triliun rupiah dibandingkan kuartal 3 2016 senilai 5,93 triliun rupiah. Margin usaha perseroan meningkat menjadi 12,8% dari tahun lalu sebesar 11,9%. Nah, selanjutnya kami memilih untuk menanamkan saham kami di PT Telkomsel. Alasan kami memilih PT Telkomsel adalah karena PT Telkomsel termasuk kepada 3 pemain terbesar di bidang telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya, kami juga melihat dari grafik harga saham PT Telkomsel yang relatif stabil dari tahun ke tahun dan juga dari beberapa jangka waktu terakhir. Dan juga PT Telkomsel konsisten dalam memperlihatkan keadaan perusahaan yang baik walaupun terjadi berbagai pergejolakan ekonomi di Indonesia. Nah, alasan kami memilih PT Telkomsel seperti yang sudah tadi saya bilang bahwa PT Telkomsel termasuk ke dalam 3 pemain bidang telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nah, sampai saat ini Telkom yang merupakan perusahaan milik negara kembali menunjukkan kestabilannya dalam mencetak laba dan pendapatan hingga kuartal 3 sampai 2017. Telkom berhasil membukakan laba bersih sebesar Rp 17,92 triliun atau naik 21,7% dibanding pada tahun sebelumnya. Kenaikan laba Telkomsel tersebut didorong oleh pendapatan perseroan yang naik sampai 12,5% menjadi Rp 97 triliun dari sebelumnya Rp 86 triliun. EBITDA perseroan juga tumbuh 12,8% menjadi Rp 50 triliun. Sebagian besar pertumbuhan tersebut berasal dari segmen data, internet, dan IT service yang tumbuh sebesar 30,5%. Adapun segmen data, internet, dan IT service masih menjadi kontributor dominan pertumbuhan kinerja dengan menyumbang sebesar 43,8% terhadap total pendapatan perseroan. Telkom juga hingga akhir September 2017 telah membangun 23.158 Base Transceiver Station atau BTS baru, sehingga total BTS yang beroperasi secara keseluruhan berjumlah 152.191 BTS. Dari jumlah tersebut, 66,9% diantaranya adalah BTS 3G dan 4G. Adapun jumlah pelanggan Telkomsel tercatat mencapai 190,36 juta, di mana 40,5 juta diantaranya merupakan pelanggan 4G LTE. Saat ini Telkomsel juga telah melayani layanan 4G LTE di 489 kota di Indonesia. Sehingga dapat kita lihat bahwa PT Telkomsel memberikan kontribusi yang besar dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Nah, dari analisis teknikal yang kami lakukan, kita bisa melihat bahwa harga saham PT Telkomsel terbilang stabil. Terutama pada bulan Agustus, yaitu pada tanggal 2, PT Telkomsel mengalami kejatuhan saham sampai kisaran harga 3.500 dan tetap stabil sampai sekarang di kisaran harga 3.500 sampai 3.600. Nah, dapat kita lihat bahwa walaupun memang pergerakan saham di Indonesia belakangan ini relatif menurun, tetapi PT Telkomsel tetap menjaga kestabilan harganya di kisaran harga 3.600. Jadi perusahaan selanjutnya yang akan kami analisis adalah perusahaan Unilever. Jadi menurut narasumber kami itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat pada tahun ini didorong oleh beberapa event seperti Asian Games dan kampanye untuk pemilihan presiden yang masih menjadi harapan bagi semua pelaku bisnis. Kenapa? Karena dengan adanya event-event ini tuh akan menambah konsumsi dari masyarakat sehingga konsumer perusahaan yang berada pada sektor bisnis consumer goods itu akan produksi barang dan jasa lebih banyak lagi. Nah, salah satu produsen barang konsumer juga terdapat dalam bursa Indonesia, satunya adalah PT Unilever Indonesia. Jadi buat yang belum tahu Unilever itu apa, jadi Unilever itu adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Unilever itu memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga dunia menurut data pada tahun 2012 bahwa pendapatan Unilever itu berada di urutan ketiga di bawah P&G dan juga Nestle.
Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya lebih dari 990 negara. Jadi Unilever itu tersebar di seluruh bagian dari dunia. Jadi berdasarkan pada penutupan perdagangan Senin 2 Juli 2018, harga saham Unilever mengalami koreksi sebesar 1,62% ke level Rp45.350. Saham Unilever sendiri ditransaksi sebanyak 2.510 kali dengan nilai transaksi mencapai 47,5 miliar rupiah hingga penutupan perdagangan Senin 2 Juli 2008. Jadi untuk mengetahui saham itu aktif atau enggak, saham itu stabil atau enggak, dan apakah saham itu bisa menguntungkan buat kita, itu mesti dilakukan dua analisis. Yang pertama itu analisis fundamental dan yang kedua itu analisis teknikal. Nah, jadi alasan kenapa Unilever itu termasuk dalam saham yang aktif menurut analisis fundamental itu dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari masyarakat serta kemampuan daya beli masyarakat yang didukung oleh kepercayaan konsumen yang relatif tinggi terhadap perusahaan ini serta kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk-produk baru akan menjadi kunci outlook kinerja Unilever. Nah, walaupun sebenarnya pada tahun 2017 Unilever sempat mengalami penurunan bagian sahamnya, itu dikarenakan pergeseran pola belanja. Jadi, konsumen kelas menengah ke bawah itu dia mengganti skala prioritasnya dia menjadi barang-barang yang lebih murah harganya dan juga meminimalisir penggunaan barang-barang yang terlalu banyak dikarenakan harga biaya hidup yang meningkat. Dengan golongan atas, dia cenderung itu belanjakan uangnya itu untuk hiburan seperti kayak pergi ke luar negeri dan bukannya malah menaruh saham. Nah, dari dua analisis itu kan kita bisa tahu kalau perusahaan Unilever tuh sahamnya sedang mengalami penurunan. Terus kenapa kelompok kami masih milih PT Unilever? Jadi ada dua alasan. Yang pertama itu adalah karena PT Unilever itu kan udah berjalan selama 88 tahun. Kita bisa lihat dari profilnya yang udah saya sebutkan sebelumnya bahwa dia itu masih berjaya bahkan sampai saat ini dan sahamnya itu masih aktif dan liquid dalam masyarakat. Nah, dari 88 tahun itu kan pasti ada masalah politik, gejolak ekonomi, krisis ekonomi, dan itu membuktikan bahwa PT Unilever sendiri itu bisa mengatasi masalah itu dan bisa bangkit lagi. Jadi kami berpikir bahwa PT Unilever walaupun sedang mengalami krisis, pasti dia bisa mencari jalan keluarnya dan harga sahamnya pun bakal stabil lagi. Nah, yang kedua, PT Unilever itu kan adalah perusahaan yang memproduksi barang kebutuhan rumah tangga. Dan kita tahu bahwa kebutuhan rumah tangga itu nggak bakal berhenti. Masyarakat tuh pasti akan terus-terusan mencari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dia. Nah, untuk itu mereka pasti akan mencari PT Unilever. Dari fakta itu menunjukkan bahwa PT Unilever itu sangat minim terhadap kebangkrutan sehingga sahamnya itu nggak bakal berhenti diperjualbelikan. Jadi untuk itu kita nggak bakal rugi. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian saham dan juga beberapa perusahaan yang kami pilih. Sekian dan terima kasih. IPK Indonesia 101. Yeay!